Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Tawila, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel yang berjudul Dampak Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Baik, kita akan mendengarkan pemaparan materi pada slide berikut. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Contohnya, tahun 2019 cuma tumbuh 5,02%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Bahkan di 2020, ekonomi kita minus 2,07% karena krisis. Salah satu penyebabnya, sektor real kurang jalan. Investasi real yang dulu sempat naik sampai 30% di 2012, turun banget jadi sekitar 5% aja di 2019. Jadi, uang banyak muter di sektor keuangan, tapi belum banyak masuk ke dunia nyata, kayak usaha atau pembangunan. Nah, menariknya, di sisi lain, keuangan syariah justru tumbuh lebih cepat banget. Asetnya naik rata-rata 22% per tahun, dan sekarang nilainya udah lebih dari 1.000 triliun rupiah, sekitar 8% dari total aset keuangan nasional. Artinya, walau ekonomi kita melambat, instrumen keuangan syariah punya potensi besar buat bantu dorong pertumbuhan ekonomi kalau dikelola dengan baik. Selanjutnya, saya akan mengkaji artikel yang berjudul Dampak Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya, instrumen keuangan syariah itu ada beberapa macam dan masing-masing punya peran berbeda dalam mendorong ekonomi. Pertama, zakat. Zakat bukan sekedar kewajiban agama, tapi juga punya dampak ekonomi. Ketika zakat disalurkan kepada mustahik, orang-orang yang menerima bisa meningkatkan konsumsi. Bahkan sebagian bisa dipakai sebagai modal usaha kecil. Akhirnya, zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, pembiayaan bank syariah. Bank syariah tidak mengenal bunga, tapi menggunakan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Saat bank syariah menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha, modal usaha bertambah, produktivitas naik, dan ekonomi real bergerak. Jadi, pembiayaan ini bukan hanya soal pinjam-meminjam, tapi juga mendorong aktivitas bisnis. Ketiga, saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip Islam. Bedanya dengan saham biasa, saham syariah tidak boleh berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor haram, dan utang berbunga harus dibatasi. Dengan adanya saham syariah, masyarakat bisa berinvestasi secara halal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Keempat, reksadana syariah. Ini adalah wadah investasi bersama dikelola oleh manajer investasi sesuai syariah. Reksadana syariah memberi kesempatan bagi masyarakat kecil untuk ikut berinvestasi karena modalnya bisa mulai dari jumlah yang relatif kecil, jadi partisipasi masyarakat dalam investasi bisa lebih luas. Kelima, sukuk korporasi. Suku adalah semacam obligasi syariah. Kalau perusahaan menerbitkan suku, mereka bisa mendapatkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis. Jadi, suku menjadi salah satu cara perusahaan mencari modal tanpa melanggar prinsip Islam. Keenam, suku pemerintah. Kalau ini diterbitkan oleh negara, dana dari suku biasanya dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, misalnya jalan tol, jembatan, atau rumah sakit. Dengan adanya suku pemerintah, pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Jadi, keenam instrumen ini tidak hanya soal investasi dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana dana dikelola sesuai syariah untuk mendorong kesejahteraan. Dalam artikel ini, digunakan data dari tahun 2011 sampai 2020, lalu dianalisis dengan metode ARDL. Dalam jangka pendek, semua instrumen keuangan syariah ternyata memberi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi kalau kita lihat kondisinya masuk akal. Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak usaha yang melemah, pasar modal turun, pembiayaan menurun. Bahkan zakat pun tersendat, jadi wajar jika dalam jangka pendek efeknya belum terasa positif. Namun dalam jangka panjang, kondisinya berbeda. Hampir semua instrumen keuangan syariah justru memberi kontribusi positif. Zakat membantu daya beli masyarakat,
pembiayaan syariah memperkuat usaha, saham syariah menarik investor, dan sukuk mendukung pembangunan. Kecuali reksadana syariah. Menariknya, instrumen ini justru tetap negatif dalam jangka panjang. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Literasi masyarakat soal reksadana syariah masih rendah, manajemen investasi kurang optimal, atau belum ada dukungan penuh dari regulasinya. Jadi, walaupun di awal instrumen syariah terlihat kurang berdampak, tapi kalau dikelola terus-menerus dan dikembangkan, maka jangka panjangnya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implikasi, apa artinya bagi kita semua? Ada beberapa hal yang penting, yaitu keuangan syariah bukan hanya soal keuntungan finansial. Keuangan syariah punya nilai tambah, yaitu keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Instrumen ini bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga bisa membantu masyarakat kecil, misalnya lewat zakat atau pembiayaan mikro. Dana syariah harus mengalir ke sektor real. Kalau dana hanya berputar di sektor finansial tanpa menyentuh dunia nyata, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Jadi bank, pasar modal, dan lembaga syariah harus benar-benar memastikan dana digunakan untuk usaha nyata, pembangunan, dan investasi produktif. Perlu penelitian dan kebijakan lebih lanjut. Misalnya, kenapa reksadana syariah cenderung negatif? Bagaimana caranya agar sukuk bisa lebih banyak membiayai infrastruktur? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab oleh akademisi, pemerintah, maupun praktisi. Dengan memahami implikasi ini, kita bisa melihat bahwa keuangan syariah punya potensi besar asalkan diarah dengan benar. Keterkaitan dengan akuntansi syariah. Instrumen keuangan syariah tentu tidak bisa lepas dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah berfungsi untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi sesuai prinsip Islam. Pertama, zakat. Dalam akuntansi, zakat diperlukan sebagai kewajiban perusahaan. Jadi, kalau perusahaan punya kewajiban zakat, itu harus tercatat jelas di laporan keuangan. Kedua, sukuk. Pencatatan sukuk berbeda dengan obligasi biasa. Sukuk berbasis pada kepemilikan aset atau proyek, bukan utang berbunga. Maka laporan keuangannya pun menampilkan bukti kepemilikan bukan sekedar utang. Yang ketiga itu adalah saham syariah. Perusahaan yang masuk kategori saham syariah harus menjaga laporan keuangannya bebas dari unsur riba, gharar, dan pendapatan haram. Akuntansi syariah membantu memastikan hal ini transparan. Dengan akuntansi syariah, instrumen-instrumen ini bukan hanya terlihat halal secara akad, tapi juga tercatat dengan jujur dan sesuai aturan. Jadi, akuntansi syariah berperan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun di awal dampaknya negatif, dalam jangka panjang keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pengelolaan yang tepat. Instrumen ini bisa menjadi solusi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai prinsip Islam.